Kejaksaan Agung menggelar rekonstruksi kasus suap dan gratifikasi vonis lepas atau onslag, serta perintangan penanganan perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Kejagung menghadirkan 8 tersangka, termasuk 3 majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat penerima suap, yakni Juyamto, Ali Mutarom, dan Agam Syarif Baharudin. Rekonstruksi dilakukan sebanyak 27 adegan untuk memperoleh kesesuaian dengan keterangan masing-masing tersangka, seperti yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Masing-masing tersangka memperagakan peran mereka saat tindak pidana suap dan gratifikasi dengan total nilai 60 miliar rupiah. Muhammad Arif Turyanta menjadi peran kunci yang mematok tarif suap sebesar 60 miliar dan membagikannya ke 3 majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keterangan yang disampaikan oleh para yang bersangkutan, ya, baik sebagai saksi maupun tersangka, bagaimana perencanaannya, ya, baru hal-hal apa yang dibicarakan ketika bertemu, ya kan nggak ujuk-ujuk misalnya, lalu permintaannya pada saat kapan, bagaimana sikap majelis, sehingga memastikan bahwa ini posisi yang memang betul sesuai dengan berita acara yang sudah disampaikan. Sebelumnya, ketiga majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditangkap penyidik Kejaksaan Agung atas kasus dugaan suap perkara korupsi ekspor CPO. Dari para tersangka ini, penyidik Kejagung mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari kendaraan mewah, uang tunai pecahan dolar, dan juga kapal pesiar. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Tim penyidik Jampitsus Kejagung menggeledah rumah mewah mantan pejabat Mahkamah Agung, Zaro Frikar, di kawasan Senopati, Jakarta Selatan pada Oktober 2024 lalu. Dari rekaman video terlihat penyidik menyisir beberapa kamar serta ruangan di rumah Zaro Frikar. Penyidik juga menggeledah lemari dan mengamankan sejumlah dokumen dari salah satu kamar. Dari penggeledahan ini, penyidik diduga menemukan catatan terkait penanganan perkara oleh Zaro Frikar. Tak hanya itu, tim Jampitsus juga mengamankan tumpukan uang di dalam sejumlah kontainer box. Di dalam kontainer box setinggi lutut ini terdapat bergepok-gepok uang memenuhi box tersebut. Penyidik dan pihak bank pun menghitung tumpukan demi tumpukan uang. Dan jumlahnya tidak main-main, yakni senilai 920 miliar rupiah dalam berbagai mata uang asing. Seperti dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dolar Hong Kong, euro, serta mata uang rupiah. Masih di kamar itu, tim Jampitsus juga mendapati box yang berisi uang hingga emas batangan. Setelah dihitung, emas batangan tersebut seberat 51 kg. Di video lainnya, petugas juga menyita sejumlah alat elektronik, seperti sejumlah ponsel dan beberapa laptop. Temuan ini menjadi dasar bagi Kejagung untuk menetapkan Zaro Frikar sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya tersebut Selasa siang. Terhitung pendiri lembaga politik Cyrus Network itu menanggalkan jabatannya sejak 21 April 2025. Hasan sendiri mengaku sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya pada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton. Hasan Nasbi jadi sorotan pasca pernyataan kontroversialnya terkait teror kepala babi yang menyasar jurnalis Tempo. Respon Hasan yang menanggapi santai teror tersebut bahkan menyatakan agar kepala babi tersebut dimasak saja. Dianggap tidak pantas dan tidak peka, serta tidak berpihak pada jurnalis yang menjadi korban teror tersebut. Sampai-sampai Presiden Prabowo pun memberikan teguran kepada Hasan terkait respon kasus teror kepala babi itu. Pengiriman kepala babi. Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Pers. Nah, udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak. Oh, dimasak aja. Kontes kecantikan dunia Miss World ke-72 pada tahun 2025 akan digelar di Telangana, India pada 31 Mei 2025 mendatang. Miss Indonesia 2024, Monica Kezia Sembiring akan berangkat menuju India mewakili Indonesia berkompetisi dengan 120 negara lainnya.
Dalam press conference Miss Indonesia Goes to Miss World 2025 di Gedung Anyus Tower Kebon Siri, Jakarta, founder and chairwoman of Miss Indonesia Organization yang juga executive chairwoman MNC Group, Liliana Tanusudibyo, menaruh harapan agar Monica mampu meraih hasil maksimal dan mengharumkan nama Indonesia. Jadi nanti dia akan berangkat di tanggal 6 Mei ini, jadi sudah hampir 11 bulan lebih. Persiapannya sangat luar biasa dan menurut saya itu sangat baik udah untuk dia layak untuk maju ke Miss World. Seorang Miss World itu harus pintar, harus bisa berbicara depan umum, harus juga cantik, harus juga bisa catwalk, harus bisa bermain musik atau apapun itu talentanya. Intinya Miss World itu they're looking for the whole package. Dan selama 11 bulan saya memastikan semua pelajaran yang diberikan kepada saya pelajari, saya resapi. Dalam ajang internasional tersebut, Monica juga akan mempresentasikan kebudayaan khas Indonesia, yakni tarian tradisional khas Sumatera Utara dan mengenakan busana daerah karya desainer tanah air, serta menunjukkan talentanya dalam memainkan alat musik piano. Di Miss World 2025, Monica Kezia juga akan mengangkat isu soal air bersih melalui proyek Beauty with a Purpose yang akan dibawakan dengan kepedulian sosialnya selama 8 bulan di Kampung Ciseke, Kabupaten Serang, Banten, bertajuk Pipeline for the Lifeline. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada suasana unik saat berlangsungnya rapat Komisi 2 DPR dengan sejumlah gubernur di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa siang. Ketika Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, mendapat kesempatan untuk berbicara, dengan nada bercanda, ia sempat menyebut Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dengan istilah Gubernur Konten. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, Gubernur Konten. Nah, mantap ini Kang Deddy nih. Sebutan ini tak membuat Deddy Mulyadi tersinggung. Saat tiba gilirannya berbicara, Deddy pun merespon sebutan Gubernur Konten tersebut dengan memaparkan keberhasilannya menekan biaya belanja rutin iklan Pemprov. Tak tanggung-tanggung, dengan konten medsosnya, Deddy mengaku berhasil menekan belanja iklan dari 50 miliar rupiah menjadi hanya 3 miliar rupiah saja. Dan terakhir, tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur Konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi memang kerap memanfaatkan media sosial saat terjun dan bertemu langsung dengan masyarakat. Langkah ini dinilai efektif karena dengan viralnya tayangan media sosial miliknya, banyak warganet yang menyaksikan sepak terjang gubernur berusia 54 tahun itu mengkampanyekan program-program pemerintah provinsi.